Menurut saya, kerukunan umat beragama di Indonesia secara umum sudah berjalan dengan cukup baik. Masyarakat dari berbagai agama dapat hidup berdampingan, saling menghormati, dan juga bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Jika dinilai dalam skala 10-100, saya memberikan nilai sekitar 85. Karena meskipun kerukunan sudah terjalin dengan baik, masih terdapat beberapa kasus intoleransi yang perlu diperbaiki. Hubungan antar agama yang saya anut dengan agama lain juga terjalin secara harmonis, terutama dalam kegiatan sosial dan kehidupan bermasyarakat. Kalau menurut pandangan saya, kalau di mana menurut kerukunan beragama di dalam ajaran Buddha sendiri, tadi yang pertanyaan selanjutnya ya, menurut saya itu sudah sangat bagus karena di mana di dalam ajaran Buddha mengajarkan tentang cinta dan kasih sayang, ya, yang mana hal ini menunjukkan rasa menyikapi cinta kasih dan kasih sayang kepada diri kita, khususnya kepada semua makhluk. Karena di dalam ajaran Buddha ini mengenalkan dengan kata yang sangat menurut saya kata yang sangat berarti, yaitu Sabisata Bhavantu Sukhitata, yang dimana semoga semua makhluk turut berbahagia. Ini memiliki arti yang luas, yang mana dari peran kerukunan itu sangat dibutuhkan. Karena apa? Di dalam ajaran Buddha mengajarkan tentang di mana suatu Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia, ini tidak melihat ataupun tidak membedakan dari sudut pandang manapun. Jadi entah itu dari agama lain, agama apa, itu tidak melihat dari sudut pandang tersebut, tetapi menyetarakan dari semuanya. Seperti itu. Pendapat saya mengenai kerukunan antar umat beragama secara keseluruhan di Indonesia yaitu sudah baik. Namun, adanya beberapa kasus seperti intoleransi kepada kaum minoritas membuat saya memberikan skala 90/100 terhadap kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Untuk hubungan agama saya sendiri, yaitu agama Katolik, dengan agama lainnya di Indonesia, saya rasa sudah cukup baik. Di Jakarta, Masjid Agung Istiqlal di Jakarta memiliki terowongan silaturahmi yang terhubung langsung dengan gereja katedral, yaitu gereja kami, gereja pusat yang ada di Keuskupan Agung Jakarta, Gereja Katedral Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Juga yang dapat dilihat di banyak sekolah-sekolah Katolik terdapat sangat banyak siswa-siswi yang beragama bukan Katolik seperti Kristen Protestan, Buddha, Konghucu, bahkan juga Muslim. Salah satu juga pemandangan yang dapat dilihat yaitu terjadi di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Malang, di mana saat umat Muslim mengadakan sholat Idul Fitri, umat Katolik mempersilakan umat Muslim untuk melakukan sholat di halaman gereja. Dalam ajaran agama saya, yaitu agama Katolik, ada perintah dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam bacaan Injil yang berbunyi seperti ini: kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, juga kasihilah sama manusia seperti dirimu, seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Dalam ayat tersebut tidak dikatakan apakah harus mengasihi sama entah yang seagama atau tidak seagama. Jadi saya mengambil kesimpulan perintah untuk menjaga kerukunan antar umat beragama yaitu dengan mengasihi sesama, seperti yang dikatakan oleh junjungan kita yaitu Tuhan Yesus Kristus dalam bacaan Injil tersebut. Suasana kehidupan beragama yang harmonis dapat dibangun dengan menanamkan sikap toleransi sejak dini, menghargai perbedaan keyakinan, serta menjaga komunikasi yang baik antar warga.
Selain itu, masyarakat perlu mengutamakan persatuan dan menghindari tindakan yang dapat memicu perpecahan. Kegiatan bersama seperti kerja bakti, gotong royong, dan kegiatan sosial juga dapat mempererat hubungan antar umat beragama sehingga tercipta lingkungan yang damai dan harmonis. Salah satu cara untuk menciptakan kehidupan yang harmonis yaitu dengan menghormati kehidupan beragama setiap orang. Karena kita hidup di negara Indonesia yang bersifat heterogen, ada berbagai suku, agama, dan bahasa. Nah, di tengah banyaknya agama, pasti juga banyak berbagai pandangan yang berbeda terkait ajaran dan norma kehidupan dalam suatu agama. Tugas kita yaitu dengan menghargai pendapat mereka tersebut dan tidak mencampuri urusan mereka. Menurut saya, kehidupan beragama yang harmonis bisa tercipta jika setiap orang saling menghargai perbedaan keyakinan dan memiliki sikap toleransi. Selain itu, penting untuk menjaga ucapan dan tindakan agar tidak menyinggung pemeluk agama lain. Masyarakat juga perlu bekerja sama dengan kegiatan sosial tanpa membeda-bedakan agama. Dengan begitu, hubungan antar umat beragama tetap rukun dan persatuan di lingkungan masyarakat dapat terus terjaga. Salah satu cara setiap umat beragama untuk menjaga kerukunan umat beragama yaitu dengan menghormati hak dan pilihan masing-masing orang dalam beragama. Contohnya tidak mencampuri urusan orang lain ketika beribadah dan tidak mencampuri urusan agama lain terkait pandangan dan pemahaman mereka terkait sesuatu yang berhubungan dengan ajaran dalam mereka beragama. Peran pemerintah yaitu seharusnya pemerintah dapat menindak dengan tegas para pelaku intoleransi beragama yang seringkali merusak atau mengganggu jalannya kegiatan ibadah atau kegiatan keagamaan agama lainnya. Pemerintah juga harus menindak dengan tegas aparat kepolisian dan TNI yang seringkali terlibat bergabung dalam pihak orang-orang yang menentang atau mengganggu jalannya suatu ibadah kelompok minoritas. Peran pemerintah seharusnya juga menjadi fasilitator bagi masyarakat Indonesia dalam menjalin hubungan beragama. Contohnya, pemerintah harusnya memfasilitasi kegiatan-kegiatan dialog antar umat beragama agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat mempererat tali silaturahmi antar umat beragama di Indonesia. Di dalam ini ya, di dalam suatu pemerintahan, menurut saya sudah cukup bagus ya, karena di suatu pemerintah pasti ada peran penting di dalam umat beragama itu sendiri. Ya, ini peran pemerintah sebenarnya sudah cukup bagus menurut pandangan saya, udah bagus lah menurut pandangan, karena di suatu agama pasti ada kementerian-kementerian sendiri, seperti kementerian dari Kemenak itu juga ada dibagi-bagi kementerian agama di dalam ajaran Buddha, agama Kristen, dan agama-agama yang Muslim dan agama-agama yang lain. Ini sudah cukup bagus. Program-program yang sudah diajukan juga menurut pandangan saya sendiri itu juga sudah cukup bagus untuk merangkul semua umat ya, karena ya baru kemarin juga kebetulan dari dari Kementerian Agama dari Sumatera Utara juga kebetulan bertemu dengan saya, melaporkan gimana seperti ini program kerjanya seperti ini. Nah, menurut pandangan saya sudah bagus, tetapi di mana ya ini sebenarnya yang memberikan suatu hal yang kurang baik ataupun baik itu di masyarakatnya sendiri. Sebenarnya dari kementerian dari pemerintah itu sudah memberikan suatu gagasan, suatu planningan ataupun suatu hal-hal kegiatan yang menurut saya sudah bagus. Ya, tinggal masyarakatnya sendiri sebenarnya. Kalau menurut saya dari peran pemerintah sudah sangat bagus. Nah, seperti itu. Jadi yang memberikan dampak baik ataupun buruknya itu di masyarakatnya sendiri. Ya, yang bisa memberikan suatu suatu hal yang baik ataupun buruk itu tinggal masyarakat yang menjalankan di lingkungan masyarakat sosial kita. Nah, kalau di suatu pemerintah pastinya sudah ada planningan kegiatan yang diberikan, pastinya seperti itu. Nah,
Kalau menurut saya, dari pandangan saya, peran pemerintah sudah cukup bagus. Dari kita memberikan FKUP, ada memberikan suatu rapat kebersamaan kerukunan umat beragama, seperti itu program-programnya seperti itu. Jadi semua tokoh agama di situ bersatu untuk memberikan suatu inspirasi, memberikan suatu gagasan di situ. Bagaimana menurut ini ada kekurangan, ada kelebihan, seperti itu pasti ada. Seperti itu. Kalau peran pemerintah itu sudah sangat cukup bagus menurut saya.